Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin karena Bitcoin akhirnya terkoreksi lebih dalam sesuai dengan skenario yang kemarin kita sudah bahas. Kita pengen bahas lagi kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang, kemudian prediksinya ke depan seperti apa, dan pastinya nanti akan ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Sudah lama kita nggak ngelihat angka seperti ini ya guys ya. Pada hari ini kita terkoreksi secara global itu secara market cap-nya 8%. Menjadi 2,64 triliun dolar, jadi cukup dalam ya. Bitcoin sendiri di 60.549, Ethereum 4.282, Binance 600 dolar, Solana 225, Cardano 1,92, XRP 1,11, kemudian Dogecoin 0,24, Polkadot 41 dolar, dan Shiba Inu berada di 0,000049 dolar. Jadi overall kita hari ini mendapatkan diskon lagi nih guys. Altcoin rata-rata diskonnya 8%, 7%, 12%. Jadi hari ini adalah hari yang cukup merah gitu ya. Selain stablecoin nih yang kayak cuma hijau dong ya, gak pengaruh gitu ya. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sekarang kita masuk dulu ke berita terbaru hari ini. Di sini disebutkan bull market distribution has begun. 5 things to watch in Bitcoin this week. Jadi rata-rata yang dibahas di artikel ini sebenarnya udah kalian tahu semua. Jadi ya sekali lagi kalian kalau misalnya follow channel ini ya harusnya kalian udah lebih up to date lah daripada orang-orang yang membaca di Cointelegraph ya. Jadi di sini dikatakan fase distribusi itu sudah dimulai gitu ya. Dan ada 5 hal yang perlu kalian perhatikan di minggu kali ini. Nah, yang pertama apa? Si Will Clemente mengatakan they save the weekly close. Ini adalah salah satu yang kita bahas kemarin bahwa weekly close kemarin candlenya kita masih mampu bertahan di atas 60.000. Itu adalah hal yang positif menurut Will Clemente gitu ya. Kita at least bisa bertahan di atas 60.000 closing weekly-nya. Sehingga tidak menciptakan kepanikan yang berlebihan lah gitu ya. Kalau misalnya kita sampai close weekly-nya udah di bawah 60.000, bisa jadi udah banyak investor-investor yang start untuk panic gitu ya, dan juga mungkin untuk start sell off gitu. Jadi kita sedikit di save oleh weekly close menurut si Will Clemente. Next, TechDev juga ya, ini adalah cocok logi versi TechDev ya, lagi-lagi ya. Ini adalah hal juga yang kemarin dari kita sampaikan dari ketiga cycle ini, baru cycle kali ini yang kita belum menyentuh ke 2272 ya, dimana sebelum-sebelumnya kita selalu menyentuh angka Fibo 2272 setelah kita breakout dari Fibo 1618 di sini. Dan biasanya fasenya itu adalah fase parabolik karena ini yang terakhir, kemudian kita masuk ke bear market. Inilah yang banyak sekali ditunggu oleh para investor atau trader sekarang ya, dimana kita menunggu fase parabolik di akhir bull market. Apakah kita akan dikasih fase parabolik ataukah malah kita akan di prank gitu? Bahwa saking banyaknya orang expect akan ada parabolic movement, malah kita dikasih prank berubah double top dan kita masuk ke bear market. Who knows gitu ya. Jadi ini teman-teman tentu saja kalau misalnya kalian sebagai investor, kalian sebagai traders, kalian harus selalu mengantisipasi segala kemungkinan. Kalian boleh saja lebih bias ke salah satu arah. Katakanlah kalian lebih bias, oh saya lebih yakin bahwa ini kita masih setengah jalan dari bull market. Tetapi kalian tidak boleh sampai overconfidence. Kalian tetap harus mempunyai planning apabila analisa kalian salah gitu. Kalau ternyata misalnya analisa kalian salah, apa yang harus kalian lakukan? Jangan sampai kalian hanya mempunyai planning kalau analisa kalian benar. Kalau salah, kalian juga harus punya planning. Exitnya seperti apa? Nah, itu yang benar. Supaya jangan sampai semua usaha yang kalian lakukan berbulan-bulan ini, cuan, habis dalam sekejap hanya karena kalian tidak punya exit strategi, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ke kalian. Next, di sini juga ada dari Plan B ya. Siapa yang nggak kenal Plan B? Si dukunnya kripto, dan dia masih berpegang teguh 98K November and 135 atau 135.000 Bitcoin December prediction still in play. Jadi menurut dia belum ada yang berubah dari prediksi dia, bahwa dia masih yakin
November ini kita masih mampu close di angka 98.000, kemudian Desember itu mampu close di sekitar 135.000. Apakah menurut kalian plan B akan salah prediksinya kali ini? Karena beberapa bulan sebelumnya ya prediksi dia rata-rata kalau tidak akurat ya kurang lebih akurat gitu ya. Kurang lebih dalam artian udah deket banget gitu dengan kenyataannya. Apakah kali ini dia akan jauh dari prediksi dia yang November itu 98.000, sedangkan kita sekarang terkoreksi sampai kurang lebih angka 60.000. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang mungkin sering dikasih lihat oleh para technical analis jangka panjang gitu ya, sebuah chart algoritmik gitu. Dan di sini ditunjukkan menurut si siapa nih namanya? Jordan Lindsay. Regardless of how you feel, Bitcoin has respected these trend lines for 9 years. Jadi menurut dia ada 9 tahun sudah. Bitcoin ini respect trendline-trendline di sini. Ini trendline-nya yang bentuknya putus-putus di sini ya guys ya. Jadi biasanya kalau kita menyentuh garis biru di sini itu kita udah kurang lebih berada di bottom sebuah bear market. Sedangkan kalau misalnya kita menyentuh garis merah di sini itu biasanya adalah top dari bull market dan mediannya atau pertengahannya di sekitar di sini. Oke, dan setiap kali kita menembus dari garis tengah ini di cycle 2013 maupun 2017, setelahnya kita akan mendapati fase parabolik. Nah, sekarang kita masih sedikit agak jauh dari garis tengah tersebut dan menurut si analis ini kalau misalnya kita sampai mampu break dari garis tengah di sini, maka kita akan mendapatkan fase parabolik sebelum kita mendapati bear market. Next, nah ini juga adalah salah satu yang sudah kita tunjukkan kemarin ya, bahwa memang kita sekarang sudah melihat terjadi fase distribusi oleh long term holder atau pemegang jangka panjang, sudah ada sebagian yang start untuk cicil keluar dari market gitu. Nah, apakah kita harus khawatir dengan hal ini? Ya, bisa tidak gitu ya. Karena kalau secara historis, kita bisa melihat bahwa memang ini datanya guys, tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Karena ada yang kemarin mengatakan, wah kok nggak mungkin lah fase distribusi bisa sampai 6 bulan. Ini paling bentar lagi kita bakal crash dan lain-lain. Saya akan respect kalau misalnya kamu mempunyai argumen yang jelas, nggak hanya kayak omdo doang gitu kan, kayak ngomong doang, tapi nggak ada argumen yang jelas, nggak ada yang data yang jelas. Datangnya dari mana gitu? Kalau cuma ngomong doang, ya saya juga bisa gitu kan. Tapi kan kalau yang saya tunjukkan ini adalah datanya gitu, data historisnya. Dan saya selalu mengatakan kalau kita mengikuti, berarti kan tidak harus gitu ya. Kalau kita mengikuti historisnya, maka kurang lebih kita bisa bertahan di fase distribusi kurang lebih 6 bulan. Ini kan datanya, bukan saya mengada-ngada. Saya juga bukan opini saya ini, tetapi ini datanya gitu. Kurang lebih 6 bulan. Katakanlah oke, mungkin kalian ngerasa 6 bulan itu terlalu lama fase distribusinya, kok nggak mungkin selama itu. Ya sudah, kita ini baru mulai gitu guys. Baru mungkin 1-2 minggu gitu. Ya, at least kalau misalnya kita nggak nyampe 6 bulan, mungkin kita bisa bertahan sampai 2 atau bahkan 3 bulan setengahnya lah. Oke lah gitu kan. Berarti kita masih bisa mempunyai waktu sampai Desember bahkan Januari gitu. Jadi itu logikanya seperti itu ya. Tapi saya juga, kalau misalnya kamu mempunyai argumen yang jelas bahwa mengatakan nggak mungkin kalau kita bisa bertahan fase distribusi sampai 6 bulan. Alasannya kenapa dulu gitu. Ya kan datanya mana? Kalau datanya ada, argumennya jelas, saya respect kok gitu. Saya selalu respect orang-orang yang mempunyai argumen berbeda dengan saya, tetapi argumennya jelas gitu, datanya ada. Nggak cuma ngasal ngomong gitu. Cuma ngasal ceplos-ceplos doang, katakan, oh ini kita bakal crash, sebentar lagi kita akan crash, sebentar lagi kita akan bear market. Saya selalu katakan kemungkinan itu ada, tetapi kalau misalnya kalian cuma ngomong seperti itu dan tidak di backup dengan data, indikator, dan lain-lain, lalu datangnya dari mana gitu. Itu yang membuat kadang-kadang saya bingung gitu kan. Nah, itu adalah beberapa hal yang diliput di artikel ini. Next, kita bakal ngelihat lagi sebuah cocok logi dari TechDev gitu ya. Bahwa dia mengatakan di sini, keep in mind distribution and reaccumulation patterns look nearly identical. Macro picture on chain and indicators suggest reaccumulation. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, fase distribusi dan reakumulasi itu kadang-kadang mirip modelnya gitu guys. Kalau fase distribusi modelnya seperti ini, setelahnya kita mendapati koreksi besar. Kalau fase reakumulasi, kita mendapati hal yang mirip-mirip seperti ini, tapi pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Alias kita cuman koreksi atau konsolidasi sebentar untuk reakumulasi lagi, pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Nah,
Lalu kalau gitu kita bisa bedakannya dari mana? Nah, menurut si Tech Dev, kita bisa bedakannya dengan cara kita melihat data on-chain-nya. Indikatornya kita juga lihat, macro picture-nya juga kita lihat. Jadi, nah ini yang saya sebutkan. Kalau misalnya kalian mempunyai argumen, gimana bahwa misalnya Bitcoin bakal crash minggu depan misalnya, atau bulan depan. Nah, ini datanya di mana gitu? Datanya dari mana pertama? Kemudian argumennya seperti apa? Harus jelas gitu kan? Jadi kalian jangan sampai terlalu bias ke salah satu arah sehingga kalian selalu tidak pengen mengakui kesalahan kalian gitu. Soalnya yang saya perhatikan gitu ya, sebagian orang yang komentar bahwa kita sebentar lagi akan crash, itu sudah komentar dari bulan-bulan Mei yang lalu ketika kita crash sampai 30.000, mereka sudah teriak-teriak bear market. Naik ke 53.000, koreksi ke 40.000 juga diteriakin lagi, kita masuk bear market. Naik lagi dari 40.000 ke 67.000, sekarang koreksi lagi ke 60.000, diteriakin lagi bear market. Jadi seakan-akan kalian tuh cuman pengen membenarkan diri kalian sendiri gitu. Kalian tidak pengen mengakui bahwa kalian, oh ternyata analisa kalian salah gitu. Bahwa sebenarnya kita masih mempunyai sedikit ruang gerak ke atas dan bisa jadi kita masih bisa melanjutkan bull market. Kalian jangan sampai terlalu bias ke salah satu arah. Saya juga sama gitu. Kalau saya melihat misalnya nanti ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kita sepertinya udah kehilangan momentum gitu. Atau mungkin kita udah kayaknya nggak bisa lagi melanjutkan bear market. Mungkin kalau ada indikasinya nanti dan bukti-buktinya, mungkin ya saya akan flip ke arah bearish gitu kan. Jadi itu nanti sesuai dengan data dan analisa yang ada gitu, oke? Nah, ini juga hal yang mungkin kalian sering lihat gitu ya. Pada hari ini, dalam 24 jam terakhir, lagi-lagi, ada 142.672 traders yang terlikuidasi, guys. Dan totalnya dalam 24 jam terakhir, kita coba cek. Itu ada sekitar 535 juta dolar yang ke liquid. Oke, dan rata-rata 88%-nya itu orang yang long. Oke, mungkin ini orang-orang yang kemarin udah mulai confidence bahwa kita udah selesai koreksinya dan kita akan naik dari sana, tapi akhirnya kita down lagi dan mereka ke liquid. Sekali lagi teman-teman, jangan sampai kalian pakai leverage terlalu besar ketika trading karena sewaktu-waktu kalian akan mendapatkan akibatnya kalau kalian over leverage. Itu aja pesan saya. Dan jangan sampai tidak ada stop loss. Sampai bosan saya ingetin, tapi harus saya ingatkan gitu ya. Tetapi menariknya guys, menariknya nih. Selagi harganya kita terkoreksi di sini, dari yang 67.000 ke kemarin sampai 63-64.000, kita melihat leverage ratio itu malah semakin tinggi. Ini juga udah saya sampaikan di grup saya ya. Kalau misalnya teman-teman pengen join grup Telegram saya yang gratis juga ada, teman-teman tinggal cek saja di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Di sana grupnya juga vibes-nya orang-orangnya positif gitu. Kalian kalau pengen sharing-sharing pendapat kalian atau pengen ngobrol-ngobrol soal kripto, di sana tempatnya menurut saya ya cukup oke lah, vibes-nya positif rata-rata dan juga banyak sekali yang jago-jago analisanya, oke? Jadi yang mengkhawatirkan saya adalah bahwa kita masih melihat banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menebak bottomnya koreksi kali ini di mana dan mereka hajar pakai leverage. Yang diperlihatkan dengan data leverage rasio kali ini masih meningkat dari kemarin. Padahal saya expect ketika kita mendapatkan koreksi dalam seperti ini, itu leverage rasionya udah start untuk turun gitu ya. Tetapi malah sebaliknya, kita melihat berarti sekarang ini masih banyak sekali orang-orang yang confidence bahwa kita akan naik dari 60.000, mungkin udah koreksinya selesai, kita akan naik lagi. Jadi banyak orang udah hajar leverage dari sekarang lagi. Yang membuat kita leverage rasionya dari yang kemarin 0,19, sekarang malah naik ke 0,2. Ini cukup mengkhawatirkan bagi saya pribadi gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak khawatir ya tidak masalah gitu. Ini pendapat saya pribadi. Dalam artian, kalau misalnya kita melihat leverage rasio ketika kita terkoreksi dalam seperti ini, tapi leverage rasio yang malah naik, berarti masih banyak orang-orang yang confidence bahwa kita tidak akan koreksi terlalu dalam dan kita akan mungkin start untuk naik dari sini. Dan saya takutnya, ini takutnya saja guys, bahwa para paus dan exchange ini tidak merestui gitu. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya
tingkat leverage itu sangat tinggi, apalagi banyak yang long pakai leverage, dan kita naik dari sini, maka yang rugi siapa guys? Yang rugi adalah exchange. Kenapa exchange? Ya banyak orang long dari sini memakai leverage. Oke? Dan menurut saya terlalu mudah ditebak apabila kita berhenti di angka 60.000 lalu naik dari sini. Ini menurut saya agak sedikit terlalu mudah ditebak gitu ya. Jadi saya pribadi masih agak sedikit was-was untuk masuk ke Bitcoin sekarang. Saya pengennya ngelihat dia sedikit lagi ke bawah untuk mungkin menjemput area-area sekitaran sini guys. Oke. Ini adalah area yang menurut saya sweet spot-nya untuk kita start cari setup gitu ya. Walaupun sebenarnya kemarin juga ada dikasih setup ini guys. Ini kan adalah hal yang kemarin kita bahas ya, dimana kita mendapati ada sebuah impulsive move. Dan saya katakan saya sedikit lebih ke arah bearish karena kita melihat ada corrective move seperti ini. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin masih belum berubah guys. Bahwa selama kita masih berada di bawah 66.500 di sini, saya masih belum terlalu confidence untuk mengatakan kita udah menyelesaikan koreksi kali ini. Karena kita juga bisa melihat kita sedang bermain di sebuah channel di sini. Dan bisa saja kita akan mendapati lagi rejection. Dan kalau kita breakdown dari sini, bisa jadi kita akan mendapati koreksi lebih dalam ke bawah untuk membentuk dua wave di sini. So, kemarin saya take short. Dan saya dikasih uang jajan sedikit dari Binance gitu ya. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, ya lumayan lah ya untuk beli-beli cilok dapat gitu guys. Jadi dikasih uang jajan dikit dan sekarang saya masih hold lah gitu ya, masih ngelihat perkembangannya seperti apa gitu. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah bahwa pastinya yang kita tahu sekarang area 60.000 ini guys, ini udah mungkin udah kalian bosen dengernya ya. Ini adalah area yang memang sangat-sangat sulit untuk ditembus karena di sini ini banyak sekali orang ngantri beli. Oke, banyak sekali orang ngantri buy di sekitar angka 60.000 karena mungkin anggapan mereka ini adalah area support yang sangat-sangat amat keras gitu ya. Jadi mereka setiap kali kita mendapati ada Bitcoin nyampe ke harga segini itu tiba-tiba rebound lagi, naik turun lagi, rebound lagi, turun ke 60.000 lagi, rebound lagi, turun lagi, rebound lagi. Jadi ini yang menyebabkan juga mungkin banyak orang udah start leverage trading lagi di sekitaran sini. Nah, ini yang mengkhawatirkan saya gitu guys. Takutnya kalau para paus tidak merestui, maka kemungkinan kita akan mendapati lagi at least nyampenya ke bawah 60.000 di sini. Dan area yang saya perhatikan adalah pertama, tentunya ini teman-teman harusnya udah tahu juga ya. Ini adalah area yang dari kemarin-kemarin udah kita bahas sih gitu ya. Area untuk kita perhatikan itu adalah pertama pastinya area 58.000 di sini. Oke, kemudian area 0,5 di sini. Yang berarti ada di sekitar 54 sampai 53.000 di sini. Ini adalah kedua areanya. Nah, lalu tahunya dari mana nih kok selesainya akan di 58 atau 53? Ya, tentunya kita harus melihat lagi perkembangan pergerakan Bitcoin nantinya secara price action gitu ya. Apakah kita sudah start untuk kehilangan momentum bearish, katakanlah kita down seperti ini, hanya merangkak turun ke bawah. Nah, kalau ini seperti ini terjadi dan kita mendapati ada bukti di sini bahwa udah ada muncul reversal pattern, mungkin semacam double bottom, triple bottom, atau inverse and shoulder, apapun itu, maka mungkin kita bisa start untuk cari setup gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita penurunannya dalam bentuk impulsif move seperti ini, oke, maka kemungkinan kita akan nyampe lagi ke sekitaran arah 54 sampai 53.000 dolar. Jadi itu kedua area yang sekarang saya perhatikan gitu ya. Karena kenapa? Ini cuma sekedar asumsi saya gitu guys ya. Kalau misalnya kita naik dari sini, itu sepertinya terlalu mudah untuk ditebak gitu guys. Oke, terlalu mudah untuk ditebak. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan ketika kita masih terkoreksi di sini guys. Oke, ketika kita di sini, sudah banyak sekali orang start mengatakan kita ini akan at least nyampe ke 37 atau bahkan 35.000 dolar. Nah, kenapa di situ? Karena itu ada area golden pocket dan bla 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 lain sebagainya. Jadi hampir semua influencer lalu hampir semua traders expect kita akan nyampe ke 37 dan 35. Dan saya katakan kalau misalnya udah sampai semudah itu ketebak bottomnya Bitcoin, maka biasanya ya para paus dan exchange tidak akan merestui. Kalau merestui ya mereka cari mati si exchange-nya.
rugi rugi bandar dong namanya ya kan? Karena pasti banyak orang pakai leverage nunggunya di sekitaran angka segitu. Kalau ke trigger dan naik dari sana ya sudah kelar. Exchange-nya rugi gede gitu kan. Nah, jadi yang dilakukan apa? Kita langsung naik dari sini. Ini juga cukup meyakinkan karena kenapa? Kemarin ada descending triangle seperti ini, ya kan? Yang membuat orang mengatakan, oh ini bentar lagi kita bakal crash ke 37, 35. Dan saya katakan, guys, teman-teman perlu waspada kalau misalnya udah banyak sekali orang expect bahwa kita akan turun lagi dari sini sampai ke 37, 35, karena biasanya itu tidak dikasih gitu, dan malah kita langsung break out dari sana gitu. Nah, hal yang sama juga apply di sini, guys. Bahwa kalau misalnya kita langsung rebound dari angka 60.000 ini menurut saya itu terlalu gampang untuk ditebak gitu guys, dan pastinya ini banyak sekali orang ngantri buy di sini pakai leverage pula gitu kan. Jadi kalau misalnya dinaikin dari sini otomatis ya si exchange bakal rugi gitu kan. Jadi kalau ini cuma asumsi pribadi saya guys ya, tentunya teman-teman perlu melakukan riset sendiri, bahwa saya merasa kita masih kemungkinan mempunyai sedikit ruang gerak ke bawah gitu sebelum kita benar-benar naik ke atas. Di saat orang-orang sudah tidak expect lagi kita akan naik dari situ, nah biasanya disitulah kita akan naik biasanya gitu guys, secara logikanya. Dan saya rasa ketika kita breakdown dari sini gitu ya, dari 60.000, mungkin banyak orang akan start untuk panic selling. Kenapa? Karena mereka mengatakan, oh support terkuatnya itu di 60.000. Kalau breakdown dari 60.000 itu bakal parah banget, bakal dump, bakal crash gitu ya. Nah, justru saat-saat seperti itulah kita perlu meneliti lebih jauh apakah benar gitu, ataukah itu akan menjadi peluang bagi kita untuk masuk di harga yang murah gitu. Nah, itu ini cuma asumsi saya, tentu teman-teman harus melakukan riset sendiri. Nah, jadi teman-teman simple ya, saya kalau pribadi saya masih sedikit was-was kalau pengen buy di sekitaran area di sini, kecuali saya sudah mendapati bukti yang cukup bahwa kita sepertinya sudah akan menyelesaikan koreksi ini. Nah, dalam bentuk apa gitu guys? Simpelnya ya mungkin dalam bentuk kita breakout dari trendline di sini. Baiknya lagi kita mampu breakout dari sebuah resistance yang kalau misalnya dalam kasus ini adalah kemungkinan di sekitaran area 63.000 sampai 64.000 di sini. Kalau misalnya kita sampai mampu breakout kemudian stay di atas area resistance ini, nah, ini kemungkinan kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini. Oke? Tetapi sebelum itu terjadi, masih selalu ada kemungkinan kita untuk mendapati koreksi lebih dalam ke area 58.000 atau 57 di sini. Oke? Baru kita naik dari sana, atau bahkan nyampe ke sekitaran 54 sampai 53. Yang itu harus kita lihat lagi, cek lagi nanti gimana price actionnya gitu. Baru kita bisa menentukan dan menerka-nerka kira-kira yang mana yang akan terjadi. Jadi gitu ya guys ya. Jadi untuk teman-teman tentunya data dan analisa hari ini cukup padat gitu ya. Mudah-mudahan kalian mengerti semuanya. Dan kalau misalnya kalian merasa video kali ini bermanfaat, pastinya teman-teman mohon bantuan like-nya dan share-nya. Terima kasih yang sudah berkenan like selama ini. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.